Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Nah, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat melanjutkan pembelajaran kita. Untuk semester 2 ini kita masuk ke materi budaya Melayu Riau. Kita akan masuk ke bab 5 ya nak, mengenai syair dan lagu. Nah anak ibu, apakah ada dari anak ibu yang sudah mengetahui apa itu syair dan apa itu lagu? Sudah ya insya Allah, karena ibu sudah ajari pada pembelajaran kita yang sebelumnya. Nah pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan pembelajaran pada tata cara menulis dan membaca tulisan Arab Melayu yang ada pada bab 5 ini. Baiklah anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa, kita awali segala kegiatan kita dengan mengharapkan ridho, keberkahan, kelancaran, serta kemudahan dari Allah. Baiklah, kita berdoa ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak ibu bisa siapkan buku cetak BMR-nya dan buku tulisnya serta alat-alat tulisnya agar anak ibu bisa meng-highlight atau menentukan bagian-bagian yang penting dari apa yang ibu jelaskan ya nak. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, diharapkan setelah anak ibu menyimak apa yang ibu jelaskan dan ibu paparkan di dalam video ini, anak ibu mampu mengenal bunyi A mati dan I atau U hidup, serta bisa mengenali juga bunyi A mati dan bunyi A hidup, dan anak ibu bisa dengan mudah membaca tulisan Arab Melayu yang berkaitan dengan bunyi-bunyi di atas. Baiklah anak ibu, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita akan masuk ke bunyi A mati dan bunyi A hidup. Nah anak ibu, silahkan anak ibu bisa membuka buku cetak BMR-nya bagi yang telah memiliki. Ibu harap sudah memiliki semua bukunya ya nak ya. Karena sudah hampir 2 semester ini kita membahas BMR. Ada baiknya anak ibu memiliki buku sendiri agar lebih mudah ya. Anak ibu silahkan buka bukunya di halaman 79 ya. Nah di situ ada bunyi A mati dan bunyi A hidup. Nah artinya ibu akan masuk ke bunyi dengan tata cara yang pertama ya, penulisannya nak ya. Jadi bunyi A mati dan bunyi A hidup artinya di sini terdapat 2 kata yang bergabung dalam satu kalimat ya. Nah kata itu terdiri dari kata pertamanya A mati dan kata keduanya A hidup. Paham anak ibu? Nah, misalkan ya, ibu punya bunyi A mati dan bunyi A hidup. Kita punya peraturan, untuk kata pertama, jika bunyinya A mati, maka kita tidak perlu memberikan dia illah. Apa itu illah? Masih ada ingat ya nak ibu? Illah itu merupakan bantuan berupa huruf agar huruf tunggal itu bisa berbunyi A, I, atau U. Untuk illah A, maka diberi A, alif. Wawu untuk illah dengan bunyi akhiran U. Sementara ya untuk bunyi akhiran I. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini, bunyi suku kata pertama itu A mati. A mati artinya bunyi akhirnya tidak akan berbaca A, melainkan bunyi akhirannya misalnya sang, tan, har, sab, man, gan, sang. Pokoknya yang ujungnya bukan A. Contohnya tadi misalnya ibu bilang sang. Nah ini dinamakan amati. Nah kemudian di suku kata kedua baru berbunyi A hidup, artinya A-nya terbaca. Misalnya seperti apa? Seperti ini ya. Kata keduanya A-nya hidup. A hidup itu berbunyi A-nya, berarti misalnya ba terakhirnya atau ta atau
da atau ma, pokoknya ujungnya harus berbunyi a. Itu baru dikatakan bunyi a hidup. Paham anak ibu? Nah, untuk bunyi kata a hidup di kata kedua, maka bunyi kata kedua itu harus diberikan ilah berupa alif. Jadi kata pertama itu tanpa ilah, kata kedua itu pakai ilah. Paham anak ibu? Ibu contohkan ya, misalnya kata-katanya itu sangka. Sangka. Nah, berarti kita harus bagi menjadi dua kalimat. Dua kata. Sang ini adalah kata pertama, ka ini adalah kata kedua. Lalu kita identifikasi kembali, kita cek lagi. Kata pertama itu ujungnya eng. Oh, berarti dia bunyinya berupa amati. Berarti dia tidak perlu pakai ilah. Sementara bunyi kata kedua hanya hidup, hanya terbaca. Berarti kita harus berikan ilah. Nah, ini harus ditambahkan ilah. Ilahnya apa? Kalau alif, berarti kalau a, berarti ilahnya adalah alif. Jadi penulisannya bagaimana? Jadi penulisan sangka itu kita tulis bagaimana? Sin A nggak perlu pakai alif ya nak ya, langsung ang saja. Ang itu berarti gini ya, sang. Ini kan kalau disambung jadinya sin dan ain gitu ya, sang. Nah, kemudian ini ka, ka itu ka. Pakai ilah tidak untuk suku kata kedua? Pakai ya nak. Nah, jadi bacanya kalau disambung berarti jadi begini. Sehingga penulisannya kalau kita mau sambung, sangka itu ditulis jadinya sangka. Nah, gitu. Ini bacanya sangka ya nak. Paham anak ibu? Nah, coba misalnya lagi. Tanda. Tanda. Nah, kita harus bagi menjadi dua kalimat, dua kata. Tan ini adalah kata pertama, da ini adalah kata kedua. Kita cek lagi, kata pertama itu kata dia pakai an ujungnya. Berarti ini huruf mati. Kalau huruf mati tidak perlu ditambah ilah. Sementara da bunyinya hidup a-nya. Berarti ini menggunakan ilah alif. Maka kita tulis T itu berarti huruf TA ya nak. Tanda. Ingat alifnya tidak usah dibuat karena itu suku kata pertama. Langsung kita tambahin nun. Tan. Da, dal, dan alif. Karena dal dan alif tidak bisa disambung. Paham ya nak ya? Karena kita mengulang-ulang saja pembelajaran kita yang pernah kita pelajari di materi yang sebelumnya. Paham? Ya, mudah-mudahan paham ya nak ya. Anak ibu bisa latihan kembali, ada di halaman 80 ya. Anak ibu bisa memahami agar anak ibu bisa meningkatkan kemampuan anak ibu dalam menulis tulisan Arab Melayu. Nah, kemudian anak ibu bisa lihat kembali untuk aturan yang kedua. Kalau kata dasar bunyi AA-nya diawali dengan huruf alif, seperti biasa, alif pertama itu harus diberi tambahan hamzah di atas kepala alif. Dan bunyi kata kedua tetap diberi tambahan ilah alif. Sebagai contoh, misalnya ibu mau punya angka. Ini kan terdiri dari dua suku kata kan? Yang ini mati, yang ini hidup. Kalau mati dia harus pakai. Nah, nggak boleh, ini nggak pakai ilah. Nah, ini memang tidak pakai ilah. Cuman karena diawali dengan a, maka harus pakai hamzah. Contoh angka ya, berarti ini langsung saja alif kasih hamzah. Dan ini kaf ditambah alif. Karena mereka bisa bersambung, jadi begini ya nak. Angka ya, angka. Nah, jadi kalau digabung jadi angka, angka. Nah, gitu. Lagi ya, misalnya ibu punya lagi, misalnya akta gitu ya, akta.
Nah, berarti ini dibagi menjadi dua ya. Ini kata pertama, ini kata kedua. Nah, kata pertama itu kalau dia dimulai dengan huruf vokal A, berarti harus kasih alif, dikasih hamzah di atasnya. Kemudian kaf, ak gitu ya. Yang suku kata kedua, ta, kasih alif ya. Maka penulisannya jika digabung akta begitu ya. Akta. Nah, sudah bisakah anak ibu memahami bagaimana tata cara menulis bunyi a mati dan a hidup? Mudah-mudahan paham ya nak ya. Nah, kalau begitu ibu akan lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu bunyi a mati dan i atau u hidup. Ini seperti halnya pada pembelajaran kita yang tadi, cuman ini pada kata keduanya bunyinya menjadi i atau u hidup. Kalau di pembelajaran yang tadi, yang di bagian pertama, itu a-nya di suku kata kedua itu adalah a hidup. Begitu juga di sini, untuk bunyi kata pertama, jika dia a mati, maka tidak perlu diberi illah. Suku kata pertama tidak perlu dikasih illah, sementara suku kata kedua diberi illah sesuai dengan bunyinya. Kalau dia i, berarti illahnya ya. Kalau dia u, berarti illahnya wow. Mudah ya? Mudah insya Allah ya. Misal ibu punya lagi untuk yang bentuk pertama ini, ibu punya bunyinya misalnya rancu. Rancu. Nah, ini kita bagi menjadi dua. Ini kata pertama, ini kata kedua. Nah, kata yang pertama ini ran. Berarti tidak perlu diberi tambahan illah ya, langsung a-nya ini kita coret. Berarti ro dan nun. Sementara bunyi kata kedua ini harus diberi illah sesuai bunyi akhirnya. Karena bunyi akhirnya wow, berarti berarti kita harus berikan tambahan illah wow. C itu seperti huruf jim ya nak, cuman dia titiknya 3 di perut. Kasih wow. Jadi kalau digabung rancu itu bisa ditulis dengan rancu begitu ya. Nah, mudah ya nak ya, sama seperti yang tadi. Nah, ini juga begitu. Jika pada bentuk yang keduanya, apabila kata pertamanya diawali dengan a, maka harus diberi tambahan hamzah di atas kepala alif. Dan bunyi suku kata keduanya diberi illah sesuai dengan bunyinya. Contoh misalnya asli gitu ya nak, asli. Nah, ini suku kata yang pertama, ini suku kata yang kedua. Karena diawali dengan huruf vokal a, maka harus diberi tambah hamzah di atas kepala alif. Ini jadi wadena li. Li itu berarti lam, karena i maka ilahnya ya. Jadi bunyinya li gitu ya. Nah, penulisannya seperti ini ya. Sudah memahami apa saja yang ibu pelajari hari ini anak ibu? Mudah-mudahan ya apa yang ibu berikan anak ibu dapat memahaminya dengan baik. Nah, anak ibu, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, bunyi a mati di kata pertama itu tidak perlu ditambahkan ilah. Sehingga bunyi a-nya langsung coret saja ya, langsung ke huruf yang berikutnya. Kemudian bunyi kata kedua, jika bunyi hidup di kata kedua, maka harus diberikan tambahan ilah sesuai dengan bunyi yang terdengar. Misalnya bunyinya a berarti ilahnya alif, bunyi yang terdengar i berarti ilahnya ya, bunyi yang terdengar u berarti ilahnya waw. Ini juga yang tidak kalah penting, bunyi kata pertama yang diawali dengan huruf akhir, dengan huruf vokal maksudnya ya, dengan huruf vokal a, maka harus diberi tambahan hamzah di atas kepala alif. Paham anak ibu? Paham ya? Anak ibu bisa mengulang-ulang kembali video yang ibu sampaikan ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Nah, anak ibu berharap
apa yang Ibu berikan ini bermanfaat bagi pembelajaran anak Ibu, dan anak Ibu bisa mengambil hikmah dari pembelajaran kita hari ini ya. Ibu tutup pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.